wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ta'alu mali la ikali. Wal muhadasa. Ad-darsu tasi asyara, pelajaran yang ke-19. At-tasi asyara artinya apa teman-teman? 19. At-tasi asyara artinya adalah 19. Ini percakapan antara Amr dan juga Ayyub. Oke ya. Amr dan Ayyub. Amr itu nama orang, berarti ini adalah isim apa? Isim ma'rifat. Amr adalah isim apa? Isim ma'rifat. Oke ya. Amr adalah isim apa teman-teman? Isim ma'rifat. Kenapa? Karena alam. Alam itu apa? Nama. Ya, alam itu nama. Oke, seperti itu. Roja yarju. Arju itu kira-kira fi'il apa? Arju itu kira-kira fi'il apa teman? Arju ini fi'il apa kira-kira? Arju kira-kira fi'il apa di sini Kak? Coba ditebak. Arju kira-kira fi'il apa? Coba ditebak teman-teman. Arju fi'il apa kira-kira? Fi'il madi salah, khata. Fi'il apa? Fi'il amar salah juga. Ada lagi yang lain? Coba tebak. Fi'il mudhari. Ahsantum ya ikhwani. Ini adalah fi'il mudhari. Apa? Arju fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari itu? Bermakna hal atau istiqbal. Hal itu sekarang, sibal akan datang. Arju artinya saya mengharapkan atau saya berharap. Arju, roja, yarju. Sekarang arju di sini kira-kira dhamir apa yang disimpan dalam lafaz arju? Coba kira-kira dhamir apa yang disimpan dalam lafaz arju? Kira-kira dhamir apa yang disimpan lafaz arju teman-teman semuanya yang paling kami cintai? Dhamir ana, ahsantum ya. Dhamir ana artinya saya berharap. Dhamir ana, arju. Oke. Ini dari fi'il madhi roja yarju. Roja itu adalah fi'il madhinya. Kira-kira di sini bin apa teman? Roja kira-kira bin apa? Roja yarju kira-kira roja itu bin apa? Apakah bina sohe, apakah bina naqis, apakah bina mu'tal? Oke, kita buka materinya tentang pembahasan bina. Bina naqis? Ahsantum ya ikhwani, ini namanya bina naqis, ya. Bina mu'tal yang berupa nakis. Kenapa kok nakis Kak? Karena di sini berupa huruf elat di akhirnya. Oke, ini contoh dari bina nakis ada di sini Kak. Nah, ini ya. Jadi kalau kita menemukan ada di lam fi'il di paling belakang itu namanya naqis. Ya. Huruf lamnya berupa huruf elat. Huruf lamnya berupa huruf namanya bina apa? Bina naqis. Sekarang kalau wa'ada di sini kira-kira bina apa kalau wa'ada? Kalau ada di sini kira-kira bin apa Kak? Wa'ada. Hal ta'rif kira-kira ini bin apa? Wa'ada. Bina misal. Ahsantum ya ikhwani, namanya bina misal atau bisa kita sebut fa fi'ilnya berupa huruf elat. Jadi setiap lafaz yang di depan kalimat fa fi'il ada huruf elat, wawu alif ya, itu berarti namanya misal. Waalaikumsalam. Selanjutnya qala. Qala yaqulu. Kira-kira bin apa qala yaqulu? Qala yaqulu kira-kira bin apa teman-teman? Qala yaqulu bin apa kira-kira? Ahsantum ya ikhwani, ini adalah bina ajwaf atau bina yang tengahnya ada huruf elatnya ya. Ajwaf. Ini bina ajwaf. Nah, sekarang ketika ada dua huruf elat, terdapat dua hilaf. Contohnya kayak qawa. Qawa yakwi kira-kira bin apa nih? Qawa yakwi kira-kira bin apa teman? Qawa yakwi kira-kira bina apa? Qawa yakwi bina apa ini Kak? Ada yang tahu bina apa kira-kira Kak? Lafif makrun. Benar sekali, lafif makrun. Kenapa kok lafif makrun? Karena ada sambungan dua kalimat yang berupa huruf elat, yaitu wawu sama alif. Nah sekarang kalau dibisa, namanya bin apa kalau dibisa?
Kalau dipisah namanya bin apa teman-teman? Kalau bisa lafif. Lafif mafruk. Ahsantum. Kalau dipisah namanya lafif mafruk ya. Jangan sampai salah, kalau dipisah namanya lafif mafruk. Oke. Baik. Ini teman-teman nanti kalau sudah bergabung akan mendapatkan materi, kemudian informasi live, dan teman-teman bisa belajar secara urut ya. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Selanjutnya di sini ada lafaz yang menunjukkan arju, berarti di sini nakis. Kenapa kok nakis Kak? Karena di akhirnya ada huruf felat, roja. Arju sendiri itu kira-kira muta'addi atau lazim? Coba. Arju berharap itu kira-kira muta'addi atau lazim? Arju itu kira-kira berharap artinya itu muta'addi apa lazim Kak? Kira-kira arju itu muta'addi apa lazim? Sini Kak ya. Jadi kalau teman-teman bergabung untuk bisa mendapatkan akses materi, e-book dan informasi live dan latihan, kami sematkan di sini semua. Nanti juga ikut kelasnya juga bisa dapat e-booknya teman-teman. Jadi sini teman-teman kalau gabung e-book, informasi live dan latihan, jika ada link seperti ini silakan langsung di copy melalui browser. Nanti di situ buka di browser. Nah, kalau seperti ini kita buka di browser. Ya. Kita muncul seperti ini. Oke, muncul seperti ini. Ini ada potongan harga di 75 menjadi 30 saja. Teman-teman klik buy now. Kemudian teman-teman klik email yang benar, nomor yang benar, kemudian masuk ke emailnya masing-masing secara otomatis. Oke ya. Ini adalah muta'addi. Kenapa muta'addi Kak? Karena butuh pada maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Antashtariya ini berupa maf'ul bih. Ini berupa maf'ul bih, ya. Kok bisa Kak? Ini antashtariya fi'il kok ada bisa menjadi maf'ul bih? Bisa teman-teman. Ketika didahului an. Coba an di sini kira-kira amil apa? An di sini kira-kira amil apa teman-teman? An kira-kira amil apa? Ada yang tahu an kira-kira amil apa? Ada yang tahu an? Amil nasob. Ahsantum. An itu adalah amil nawasib atau amil nasob ya. Oke, apa saja amil nasob? Kita harus ketahui secara detail karena di sini sering kita menemukan huruf amil nasob. Nih Kak ya. Jadi amil nasob itu adalah lafaz yang menasobkan fi'il mudhari. Kenapa kok menasobkan fi'il mudhari? Karena fi'il mudhari itu mu'rab, artinya bisa berubah. Oke teman-teman ya. Ini ciri-ciri fi'il mudhari ketika didahului oleh lafaz anita. Pertama fi'il mudhari kita harus tahu. Hamzah ini bermakna saya. Nun bermakna kita atau kami. Ya di sini dia laki-laki, tak di sini kamu atau dia perempuan. Anita. Contohnya seperti ini. Af'alu kita melakukan, naf'alu kita melakukan, yaf'alu dia melakukan, taf'alu kamu melakukan atau dia perempuan melakukan. Nah sekarang kalau amilnya ada di sini Kak semuanya. Ingat ya, fi'il mudhari itu memiliki i'rab 3. Satu dinamakan rofa, artinya tidak ada huruf amil nasab, amil jazm. Yang kedua i'rabnya nasab ketika ada amil nasab. Yang kedua nasab, yang ketiga jazm ketika kemasukan amil jazm. Nah apa saja yang kemasukan amil nasab ini? Jadi amil nasab sendiri itu ada 10 Kak. Ada berapa? Ada 10. Sebutkan semuanya yang menasabkan dirinya sendiri ada 4. Apa saja? 1. An, lan, idzan, kai. Ini semuanya adalah amil nasab yang menasabkan dengan dirinya sendiri. An, lan, idzan, kai. Contohnya ayyaf'ala, layyaf'ala, idzan yaf'ala, kayyaf'ala. Selanjutnya yang 6 ini ada lam kai, lam juhud ini 1 ya. Lam kai, lam juhud, hatta, au, fa, wau, au. Itu adalah menyimpan an. Ini sama contohnya sekalian ada di sini Kak ya. Jadi teman-teman sambil pelajari, sambil disimak. Yang sudah bergabung jangan lupa cek email. Dan teman-teman sudah mendapatkan materinya jangan lupa dipelajari dan ikuti live-nya. Kemudian di sini teman-teman, antashtariya itu namanya an masdariyah. Coba di sini apa tanda nasabnya? Coba ishtara yashtari kira-kira apa tanda nasabnya? Ishtara yashtari kira-kira apa tanda nasabnya Kak? Ishtara yashtari kira-kira apa tanda nasabnya? Dengan apa? Kak Ronil silakan kalau tanya selain materi bisa di DM kami Kak. Fathah luar biasa ya. Ini dengan fathah. Kenapa kok dengan fathah? Karena berupa ya di belakang. Jadi mutal ya itu dengan fathah zahira teman-teman.
Bagaimana cara menentukan kalau ada ya kemudian ada alif ketika i'rab? Oke, ini contohnya seperti ini. Oke. Fathah ya. Ini maklum majul. Nah, di sini Kak. Jadi bagaimana cara menjadikan af'alul mu'tal ketika kemasukan i'rab? Ini ada kaidahnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman salah. Karena di sini kaidahnya sangat penting untuk kita ketahui sehingga kita bisa membedakan kapan bisa dibaca ini ya, mu'tal ya ini. Fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika rofa kalau berupa alif, yabqa di sini berupa alif belakangnya Kak. Ini alif kan? Ini alif. Maka kalau alif itu teman-teman dengan dhammah muqaddarah atau diperkirakan. Artinya tidak ada dhammahnya, diperkirakan. Begitu juga ketika nasab diperkirakan. La yabqa, lan ini adalah amil nasab, yabqa ini diperkirakan fathahnya. Nah, kalau jazm, kalau mu'tal alif, di belakangnya ada alif, teman-teman, jazmnya dibuang, membuang huruf lat. Ininya dibuang menjadi lam yabqa. Nah, kalau mu'tal ya bagaimana? Mu'tal ya ini beda sendiri. Ketika nasab dia ada sendiri ya. Jadi ketika rofa itu dengan dhamma diperkirakan atau muqaddarah, ketika nasab fathah diperjelas, layyah dia, ini fathahnya diperjelas. Ketika jazm ya-nya dibuang. Lam yahdi. Oke ya. Ini contoh dari amil nasab yang memasukkan mu'tal ya atau belakangnya ada ya-nya. Maka ketika nasabnya diperjelas. Berarti tadi antashtariya itu termasuk apa? Termasuk amil nasab yang masuk kepada mu'tal ya, maka dengan fathah. Oke, seperti itu. Sekarang kita tanya teman-teman, antashtariya, kira-kira dhamir apa yang disimpan dalam antashtariya? Kira-kira dhamir apa yang disimpan dalam lafaz antashtariya? Kira-kira dhamir apa yang disimpan lafaz antashtariya? Di sini kayak, jadi di sana ada link untuk bisa mendapatkan akses materi yang tadi. Ada 4 e-book untuk secara urut teman-teman, dan juga nanti ada latihan informasi live kami sempatkan di sini. Nah, kalau muncul seperti ini, silakan klik link di sini, kemudian teman-teman disalin menuju ke browser. Nah, kalau sudah menuju browser, teman-teman, kita akan muncul seperti ini. Nah, ada potong harga di 75 jadi 30 saja, teman-teman. Di sini ada e-book, kemudian teman-teman bisa latihan informasi live kami sempatkan di sini semua. Cara bergabungnya klik link di sini, kemudian isi email yang benar dan nomor yang benar, teman-teman klik link 2 di sini. Oke ya, seperti itu. Ya, benar sekali adalah dhamir anta atau kamu laki-laki. Ya. Tashtariya, kamu satu laki-laki. Arju antashtariya, saya berharap kamu membeli. Nah, dhamir anta ya. Li. Nah, kamu membeli. Li di sini kira-kira susunan apa? Li di sini kira-kira susunan apa, teman-teman? Li di sini kira-kira susunan apa? Li, ada yang tahu susunan apa li? Susunan jar majrur. Ahsantum li ananas, susunan jar majrur. Nanti kelas juga dapat materinya atau e-booknya ya. Ini adalah susunan jar majrur. Sekarang kalau susunan jar majrur ini berarti dhamir ya apa namanya, teman? Ini namanya ya apa? Coba ditebak. Kira-kira ini namanya apa? Ada tahu ya apa namanya? Ya apa namanya? Ini namanya apa? Ya mutakallim. Ahsantum. Ini namanya ya mutakallim. Apa namanya? Ya mutakallim. Jadi bermakna kepemilikan. Bagaimana cara tasrifnya? Teman-teman gak perlu bingung karena di sini sudah tersedia tasrifan untuk dhamir yang jar majrur. Silakan teman-teman langsung saja cek out materinya di bio nanti sambil latihan. Ya, ini mutasil mahal jar. Jadi ketika sambung dengan huruf jar itu namanya susunan jar majrur. Contohnya seperti ini, lahu. Tadi ini kan bihi teman-teman, bihi dulu ya. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bibina. Nah kalau lahu bagaimana? Tinggal ubah saja lahu. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li. Nah ini, li ini seperti ini. Li, lana. Mutakalim wahda menunjukkan saya umum, ana. Ya. Ini perlu dihafal teman-teman. Nanti kalau sudah bergabung akan mendapatkan materi e-book yang berwarna seperti ini. Nanti bisa latihan struktur. Kemudian ada 4 yang secara urut untuk bisa belajar. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat. Teman-teman nanti ada informasi live dan latihan. Kami informasikan di situ ada e-book gratis lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada hadzal kitabah. Hadzal kitabah ini kedudukannya menjadi apa?
Hadza di sini kira-kira kedudukannya menjadi apa teman-teman? Hadza kedudukannya menjadi apa kira-kira? Hadza kedudukannya menjadi apa? Coba ditebak. Hadza kedudukannya mubtada. Salah, bukan mubtada, bukan isim isyarah, benar. Selain itu mudhaf, ya salah juga. Coba maf'ul. Nah, awas hati-hati Kak. Ini menjadi maf'ul bih teman-teman. Ini menjadi maf'ul bih daripada lafadz antastariyah. Ini menjadi maf'ul bih daripada lafadz antastariyah. Jadi saya berharap kamu memberikan kepadaku hadzal kitaba. Nah, hati-hati ya. Ingat ya, ini berarti muta'addi, butuh pada maf'ul bih. Maf'ul bihnya banyak terletak salah jar majrur. Hadza ini isim apa? Hadza ini isim apa? Hadza ini isim apa teman-teman? Hadza isim apa? Hadza isim apa? Isim isyarah mudzakkar. Ahsantum ya. Jadi hadza di sini ada termasuk isim isyarah yang bergabung sambil buka materinya, teman-teman kita buka di isim isyarah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari isim isyarah hadza. Hadza ya ini. Hadza untuk mudzakkar satu laki-laki, ya isim isyarah. Nah, bagaimana ketentuannya ini sambil hafalin, sambil teman-teman periksa. Dan ketentuannya seperti ini. Ketika isim isyarah ada al itu harus mengikuti i'rabnya. Mengikuti i'rab isim isyarah. Ketika isim isyarahnya itu menjadi maf'ul bih seperti tadi ini maf'ul bih, maka musyar ilaihnya yang ada alnya setelahnya itu juga dibaca nasab. Menjadi badal atau musyar ilaih. Ya, seperti itu. Nah, ketika tidak menemukan al setelah isim isyarah tanpa al, contohnya seperti hadza baiti, maka bukan menjadi musyar ilaih atau badal, tetapi kedudukannya menjadi mubtada dan khobar. Apa? Mubtada dan khobar. Ingat ya, jangan sampai salah. Oke, ini perlu dihafalin Kak. Isim isyarah termasuk murab mabni. Isim isyarah adalah isim mabni. Ingat ya, isim isyarah adalah mabni. Ada berapa isim isyarah itu? Ada 3, 1, 2, 3. Tanda nasab itu apa Kak? Oke, ini ya, ini harus dihafal ya. Isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, ini adalah tanda isim isyarah. Apa saja yang dibaca nasab? Nah, ini perlu dipenting ya. Teman-teman bagus pertanyaannya barusan. Apa saja yang dibaca nasab? Teman-teman yang sudah bergabung buka di jam keempat, yang belum bergabung silakan link di bio. Oke, di sini teman-teman nih, yang dibaca nasab 1, maf'ul bih, 1 dibaca nasab. Maf'ul mutlak masdar dibaca nasab, maf'ul lah dibaca nasab, maf'ul fi atau dzaraf dibaca nasab, maf'ul ma'a dibaca nasab, hal dibaca nasab, tamyiz dibaca nasab, isimnya inna dibaca nasab, khobarnya kana dibaca nasab, isimnya la dibaca nasab, maf'ulnya dhanna dibaca nasab, mustasna dibaca nasab, yang mudhaf ya dibaca nasab, munada ini munada yang mudhaf dibaca nasab, ini mustasna yang tamujab dibaca nasab. 12, 13, 14. Jadi ini nanti seperti itu. Maf'ul apa? Yang bermakna karena. Jadi maf'ul itu bermakna karena teman-teman. Bagaimana prakteknya? Ini ya prakteknya. Gak perlu bingung. Yang sudah bergabung teman-teman sambil dibuka materinya. Karena nanti di sini ada belajar juga tamyiz, juga maf'ul dan lain sebagainya. Kami sudah sematkan linknya di bio. Gitu ya Kak ya. Bermakna karena teman-teman. Oke. Seperti itu. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Lanjut. Selanjutnya di sini hadzal kitaba menjadi isim isyarah, menjadi maf'ul bih. Berarti al-kitaba sendiri itu ma'rifat atau nakirah. Al-kitaba di sini kira-kira ma'rifat atau nakirah. Coba ditebak. Al-kitaba ini ma'rifat atau nakirah Kak? Kalau kakak bergabung nanti insya Allah kami kirim. Karena posisi kami lagi di luar kota, insya Allah besok kami pulang. Kalau sempat kami download rekamannya. Dan kami kirim ke grup yang sudah bergabung di e-booknya teman-teman ya. Ma'rifat, ini adalah ma'rifat. Kenapa kok ma'rifat? Karena ada alnya. Jadi semua lafadz yang ada alnya itu disebut dengan isim ma'rifat. Ya, isim ma'rifat. Sekarang teman-teman, al-kitabah ini adalah isim ma'rifat karena ada alnya. Kemudian kira-kira kitabah itu mufrad tasnya atau jamak? Al-kitabah mufrad tasnya atau jamak? Al-kitabah mufrad tasnya atau jamak?
jamak mufrad teman-teman. Ini adalah isim mufrad, satu buku. Mufrad ya, ini satu buku. Artinya adalah kitab, satu kitab atau satu buku. Ingat ya, untuk satu buku saja. Kira-kira apa jamak taksir dari para lafadz al-kitabah? Coba kira-kira apa jamak taksir dari para lafadz al-kitabah? Coba ditebak kira-kira apa jamak taksir dari lafadz kitabah? Kutubun. Ingat ya, jamak taksir adalah kutubun. Yang bermakna satu namanya isim mufrad. Bermakna dua itu namanya isim tasniyah. Nah, kalau jamak itu bermakna banyak. Kutubun tadi teman-teman termasuk isim jamak taksir yang ikut wazan apa? Ikut wazan fu'ulun. Ini ya, fu'ulun. Kutubun, fu'ulun, ikut wazan fu'ulun, kutubun. Nah, kalau isim tasniyah bagaimana isim tasniyah? Seperti ini Kak. Jadi isim tasniyah itu bermakna dua. Tinggal teman-teman tambahi alif dan nun di belakangnya. Ketika rofa menjadi kitabani. Ketika rofa menjadi kitabani. Coba ketika nasab dan jar menjadi apa kira-kira? Ketika nasab dan jar menjadi apa? Nasab dan jar kita menjadi kitabah ini asantum dengan ya dan nun ketika nasab dan jar. Ingat ya teman ya, silakan saja ke lini bio untuk bisa mendapatkan materi latihan dan informasi live kami sempatkan di situ semua. Oke, kitabah ini yang sudah bergabung jangan lupa sambil dipelajari karena di sini ketika live akan terus kami praktekkan, gitu ya. Selanjutnya di sini ada lafadz al-kitabah berarti menjadi maf'ul bih. Tadi sudah benar ya, kutubun jamak taksirnya. Minal hindi ini susunan apa namanya? Minal hindi kira-kira susunan apa? Oke, susunan apa? Jar majrur. Ahsantum. Minal hindi adalah susunan jar majrur. Bagaimana jar majrur itu Kak? Coba ya kita bahas jar majrur ada di jam pertama. Apa saja huruf jar kita harus tahu ya teman-teman. Ada huruf jar kita harus tahu ini Kak ya. Nah ini contoh dari huruf jar. Jadi teman-teman harus paham bahwa salah satu tanda isim itu bisa diawali huruf jar. Apa saja huruf jar? Ada min artinya dari. Minal hindi ada ila artinya ke. Ilal madrasati ke sekolah. An dari atau tentang. Anil kitabi tentang buku. Ala kursi di atas kursi. Fi di dalam. Fil fasli di dalam kelas. Bi kosam artinya sumpah teman-teman ya. Sumpah. Bi kosam sumpah-sumpah. Oke, afan. Ada gangguan barusan? Oke, artinya adalah sumpah. Bi kosam billahi demi Allah. Wallahi wa kosam juga demi Allah ya. Ini semuanya adalah contoh dari huruf jar. Kita harus hafal. Mut sejak, mundu sejak, mut yaumin sejak hari itu, mundu yaumin sejak hari itu. Ini harus dihafal ya teman-teman, ini harus dihafal. Ya. Karena huruf jar itu sering kita temukan dan kita harus tahu artinya juga. Kalau nggak tahu artinya nanti nggak bisa diterjemahkan. Lihat ya. Ini contoh dari huruf jar. Selanjutnya di sini ada lafadz minal hindi berarti dari India. Indama tetap India serti ini sering masuk ke fi'il ya teman-teman. Biasanya masuk kepada fi'il mudhari. Ketika kamu tadhabu di sini fi'il mudhari dhamir apa? Tadhabu di sini kira-kira fi'il mudhari menyimpan dhamir apa teman-teman? Tadhabu di sini kira-kira fi'il mudhari dhamir apa? Dhamir anta. Lihat ya, ini adalah dhamir anta. Ini adalah dhamir anta teman-teman ya. Apa dhamir anta itu Kak? Oke, kita tasrif bareng-bareng. Kan di sini sering keluar ketika kita tasrifan. Matanya ada di sini. Oke, seperti ini Kak. Tasrifan fi'il mudhari itu seperti ini. Ada yang lugawi, ada yang istilahi. Yang yufailu yufailani yufailani tufailu tufailani yufailani tufailu ini teman-teman dhamir anta di sini. Posisinya di sini. Berarti di sini tadzabu itu ikut wazan taf'alu yang menunjukkan dhamir anta. Artinya kamu pergi. Kalau adzabu berarti ini. Ini sambil nanti sesuaikan teman-teman ya. Di sini ada tasrifan juga yang sulasi, yang rubai dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dapatkannya dengan sangat mudah di bio. Selanjutnya di sini ada lafadz tadzabu berarti dhamir anta yang disimpan. Ila hunaka. Nah, hunaka di sini kira-kira isim apa? Hunaka di sini kira-kira isim apa teman-teman? Hunaka kira-kira isim apa? Hunaka kira-kira isim apa Kak?
isim isyarah. Tamam. Hunaka isim isyarah. Ya dzaraf juga bisa. Hunaka adalah isim isyarah. Sesuai di bio Kak ya. Jadi situ teman-teman sudah bergabung silakan klik ini bio. Kak Muhammad Ahya yang sudah bergabung silakan klik ini bio. Di sini teman-teman hunaka adalah isim isyarah. Oke, ini adalah isim isyarah. Kemudian kalau isim isyarah di sini teman-teman itu menunjukkan tempat jauh atau tempat dekat. Hunaka di sini tempat jauh atau tempat dekat teman-teman. Hunaka di sini tempat jauh atau tempat dekat. Hunaka, ada yang tahu? Di sini ya, informasi kelasnya ada di sini teman-teman. Jadi kalau mau daftar kelasnya juga bisa lewat admin atau di sini Kak. Nah kalau e-booknya teman-teman di atas sendiri nanti muncul seperti ini dan itu ada potong harga dari 75 menjadi 30 saja. Nanti teman-teman dapatkan e-book 4 yang berupa seperti tadi Warna dan juga lainnya. Ada e-book untuk baca kitab dan muhadasah. Caranya di sini Kak. Nah, di sini ada email dan juga phone number. Teman-teman bisa pilih di sini. Nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Ya, hunaka adalah jauh. Hunaka adalah jauh. Kalau di sini bahasanya apa kalau di sini? Kalau di sini kira-kira apa kalau di sini? Kalau di sini kira-kira apa bahasanya di sini? Huna, asantum ya. Ini sambil hafalin yang sudah bergabung jangan lupa cek email. Nanti teman-teman buka link di situ dan dapatkan di deskripsi grupnya. Oke ya. Di sini contohnya seperti ini Kak. Jadi kalau kita menemukan isim isyarah itu kita harus tahu kira-kira itu menunjukkan dekat atau jauh, itu juga harus tahu artinya ya. Seperti ini. Nah. Ini ya. Hunaka itu tempat. Tempat yang jauh artinya di sana. Kalau huna artinya di sini atau hahuna di sini. Oke ya. Seperti itu. Ini contoh dari isim isyarah yang merupakan isim mabni atau isim yang tidak bisa berubah meskipun ada amil. Isim isyarah mabni kata tunjuk tidak bisa berubah meskipun ada apa? Ada amil. Selamanya itu dibaca sesuainya. Hadza tetap hadza selamanya meskipun menjadi mutada, khobar, maf'ul bih dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada lafadz inda madhabu ila hunaka ke sana. Fi utlati syaifi. Kira-kira di sini susunan apa? Fi utlati namanya susunan apa? Fi utlati namanya susunan apa Kak? Fi utlati. Fi utlati susunan apa di sini Kak? Susunan jar majrur. Asantum, ini adalah susunan jar majrur. Di hiburan as-saifi di sini kenapa kok bisa dibaca jar? As-saifi di sini kenapa kok bisa dibaca jar coba? Kalau fitrati kan di liburan, as-saifi kenapa kok bisa dibaca jar? Menjadi mudhof ilaih. Oke, berarti sini teman-teman utlati menjadi mudhof, as-saifi menjadi mudhof ilaih. Namanya susunan apa? Coba. Ini namanya susunan apa? Ini menjadi mudhof, ini menjadi mudhof ilaih. Kira-kira susunan apa? Sini kayak jadi untuk bisa mendapatkan akses materi dan juga kelasnya kami sematkan di sini. Jadi ada link teman-teman. Cara bergabungnya seperti ini, gampang sekali. Silakan buka yang paling atas untuk e-booknya. Produk digital berupa e-book. Teman-teman nanti dibaca untuk bisa mendapatkan informasi live latihan dan konsisten agar belajar. Teman-teman nanti ada grupnya, klik di sini, nanti di sini ada email, kemudian klik phone number, link 2 di sini, kemudian masuk otomatis ke emailnya masing-masing dan ada link, teman-teman bisa langsung bergabung. Namanya susunan idhofah ya, susunan idhofah. Ini ya, susunan idhofah seperti ini. Jadi namanya susunan idhofah. Jadi kita harus tahu, yang pertama itu disebutkan mudhof, ini ya, susunan idhofah itu adalah gabungan dua isim. Gabungan dua isim itu namanya susunan idhofah. Contohnya seperti ini. Yang pertama mudhof, isim pertama baitut thalibi. Yang pertama disebut dengan mudhof, namanya baitu, mudhof yang pertama ya. Yang kedua at-thalibi disebut dengan mudhof ilaih. Oke, at-thalibi menjadi mudhof ilaih. Namanya ini mudhof kepada apa Kak? Mudhof kepada isim yang beral. Maka baitu tersebut atau kolamu di sini tetap dikatakan isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat? Karena mudhof kepada al, mudhof kepada isim ma'rifat.
Yang kedua, Kitabu Ahmada. Kitabu Ahmada, kitab di sini mudhaf kepada isim ma'rifat yang berupa alam. Maka di sini termasuk isim ma'rifat juga. Kenapa? Karena alam atau nama. Kitabu Ahmada, kitabnya Ahmad. Yang ketiga, mudhaf kepada isim domir. Daftaruhu mudhaf kepada isim domir. Mudhaf kepada isim mausul, mudhaf kepada isim isyarah. Sekarang kita tanya teman-teman. Misal kita ya, ganti di sini. Baitu talibi. Baitu talibi, rumahnya siswa. Ini kan susunan mudhaf-mudhafil atau idhofah. Al-mujtahidi. Kira-kira di sini rumah siswa yang rajin, al-mujtahidi kedudukannya menjadi apa? Coba. Kalau tadi kan mudhaf-mudhafil ya. Kalau al-mujtahidi kedudukannya menjadi apa? Al-mujtahidi kedudukannya menjadi apa sih? Menjadi apa? Jadi naat atau sifat. Ahsantum ya. Menjadi naat atau sifat. Nah, luar biasa ya. Kalau naat namanya naat apa, Kak? Kalau naat kira-kira naat apa di sini namanya? Al-mujtahidi naat apa namanya? Coba ditebak. Al-mujtahidi ini kira-kira naat apa? Anda tahu kira-kira naat apa di sini? Naat apa? Jangan lupa ya untuk bergabung, klik link di bio untuk bisa mendapatkan akses materinya, kelasnya dan sebagainya. Teman-teman nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Naat hakiki. Ahsantum, namanya naat hakiki ya. Jadi kita harus tahu apa itu naat dan apa ketentuannya. Karena naat itu hal yang sangat sering kita jumpai ketika kita baca kitab, bahasa Arab dan sebagainya. Ini ya. Naat ada di sini teman-teman. Nah, nanti kalau sudah bergabung ada grup khusus sehingga teman-teman belajarnya tuh terus menerus. Jadi tidak terputus. Sehingga ketika belajar sambil praktek saat live, ya, ini naat ada 2 ya. Ini namanya naat. Ini naat ya. Ada 2. Naat itu adalah kata sifat yang menjelaskan lafaz sebelumnya. Biasanya bermakna yang. Dan ciri-cirinya tuh ada berikut teman-teman. 1 berupa isim fa'il. Jadi naat itu sering berupa isim fa'il atau berupa isim maf'ul. Contohnya al-mujtahidu tadi isim fa'il kan, al-mujtahidu dari ijtihada. Contohnya di sini, datang Muhammad yang tampan. Ini isim fa'il, isim sifat. Yang kedua berupa isim nasab, ada ya nisbat. Ini namanya nisbat teman-teman. Nah, yang ketiga berupa isim tafdil, a'la'dham isim tafdil. Yang keempat isim isyarah, yaitu isim isyarah setelahnya isim ma'rifat. Ini isim isyarah, ini isim ma'rifat kan alam. Dengan zaid yang mana yang ini? Biasanya itu menjadi sifat atau naat. Ya, ini contoh dari naat. Naat sendiri ada berapa? Ada 2. Apa saja Kak? Naat hakiki 1, naat sababi 2. Bagaimana ketentuannya? Itu lagi sifat yang langsung menerangkan maksudnya kata yang disifati. Namanya naat hakiki teman-teman. Ada berapa? Contohnya harus sesuai dari segi herobnya harus sesuai. Jumlahnya mufrad tasniyah jamaknya harus sesuai. Muzakkar muannasnya harus sesuai. Ma'rifat nakirahnya harus sesuai. Ingat ya, ini semuanya harus disesuaikan. Jangan sampai tidak sesuai. Kalau tidak sesuai maka hukumnya khoto atau salah. Oke. Jadi ada berapa? Ada 2. Hakiki sama sababi. Dan ketentuannya kita harus hafalin. Kalau tasniyah sama-sama tasniyah, kalau jamak sama-sama jamak. Sekarang kalau sababi bagaimana Kak? Nah, kalau naat hakiki itu langsung saja teman-teman. Datang laki-laki yang baik. Jadi yang baik itu laki-lakinya. Tapi kalau naat sababi seperti ini. Sifat yang tidak langsung menjelaskan maf'ulnya. Oke ya. Contohnya seperti ini. Ja'a rajulun karimun abuhu. Nah, abu di sini menjadi fa'il atau naat sababi dari lafaz karimun. Nah, datang laki-laki yang mulia. Siapa yang mulia? Naat sababinya abuhu berupa bapaknya. Ini ya, ini ketentuannya sudah ada di sini. Gitu Kak ya. Nanti ada penjelasan lain sebagainya. Sekarang kita teman-teman. Misal kita tulis ya, ja'a datang, ar-rajulu laki-laki, nafsuhu dirinya sendiri. Nah, kalau ini namanya apa? Nafsu di sini kenapa kok bisa dibaca rofa? Rajulu kan menjadi fa'il daripada lafaz ja'a. Kalau nafsu kenapa kok bisa dibaca rofa? Datang laki-laki dengan dirinya sendiri. Kira-kira nafsu kenapa kok bisa dibaca rofa? Nafsuhu. Menjadi hal salah. Yang sudah bergabung jangan lupa cek email teman-teman, nanti bisa dapatkan link di situ. Oke ya. Caranya bergabung bagaimana? Klik link di bio. Kalau ibunya saja paling atas Kak. Oke. Menjadi badal salah. Menjadi taukid. Ya. Ini taukid teman-teman, nafsu. Kira-kira taukid apa namanya? Bukan asab ini, kira-kira taukid apa namanya Kak?
Namanya taukid apa nafsu? Di sini taukid apa namanya? Coba ditebak kira-kira taukid apa namanya? Taukid? Ya, kalau lupa sambil buka materi ya, sudah bergabung sambil buka materinya Kak. Karena di sini teman-teman akan belajar taukid juga nanti ya. Jadi taukid itu ada dua, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Dan itu sering kita jumpai saat kita menemukan sebuah kalimat yang menjelaskan gitu ya. Ini taukid ya. Jadi taukid itu ada dua Kak. Taukid lafzi sama maknawi. Asantum jawabannya ya maknawi. Maksudnya bagaimana lafzi maknawi teman-teman ya? Jadi kalau taukid lafzi itu teman-teman ada dua kalimat yang diulang-ulangi. Contohnya ja'a zaidun zaidun. Zaid datang, Zaid itu datang. Tetapi kalau maknawi itu ada lafaz setelahnya yang berupa ini. Ini ya. Nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Ya. Ingat ya, ada 4 ya, taukid maknawi. Nafsun 1, ainun 2, kullun 3, ajma'u 4. Ini harus dihafalin secara detail. Contohnya yang nafsun teman-teman ya. Hadaral mudiru nafsuhu, ini 1. Kemudian ja'al ustadu ainuhu 2. Ya. Qara'tul kitaba kullahu, saya membaca semua buku semuanya. Nah, 3. Hadratul lab wajma'una. Ini harus sesuai ya. Ketika kita al-mudir maka pakai dhamir hu. Coba kita ganti teman-teman. Hadarat al-ustadzatu, datang ustadzah dirinya sendiri. Kira-kira di sini pakai nafsu apa nafsuha? Kalau ustadzah di sini hadarat al-ustadzatu, kira nafsu apa nafsuha teman-teman? Coba ditebak. Nafsuha, tamam ya. Nafsuha. Bagi yang sudah bergabung di grup, jangan lupa sambil dipelajari ya. Karena nanti ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita bisa tahu baca kitab seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada lafaz ini ya, ada tempat ya. Nafsun ainun kullun ajma'u. Nafsun ainun kullun ajma'u. Oke, nafsun ainun kullun ajma'u ini harus dihafalin di luar kepala. Oke, selanjutnya di sini ada lafaz yang menunjukkan otomatis innahu. Sekarang innahu di sini itu amil nawaseh. Apa kira-kira pengamalannya inna? Kira-kira apa pengamalannya ini teman-teman? Kira-kira apa pengamalannya inna? Apa pengamalannya? Tarfa'ul tansibul isma. Apa pengamalannya teman-teman? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Asantum berarti hu di sini mahal nasab. Kenapa? Karena terletak setelah inna. Inna ya, ingat ya, tansibul isma wa tarfa'ul khobar, kita harus dihafali, kita harus hafal bahwa amil nawasih itu ada 3. Apa saja Kak? Ada kana dan saudaranya, ada inna dan saudaranya, kemudian ada dhonna dan saudaranya. Oke, ini ya teman-teman, seperti itu. Kana dan saudaranya pengamalannya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Inna dan saudaranya tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim merafakan khobar. Contohnya seperti ini. Dhonna dan saudaranya tansibul maf'ul ini menasabkan 2 maf'ul. Ya Kak, ini nahu sorof. Jadi bukan hanya nahu tapi juga sorof yang kita ulang-ulangi juga pelajari ya. Apa saja inna itu teman-teman, ini harus hafal ya. Ini inna, saudaranya anna, ka'anna, laita, la'alla, lakinna, ini sambil ada artinya Kak ya. Jadi teman-teman sambil menghafalin sambil ada artinya. Inna zaidan qa'imun. Maksudnya zaid itu qa'imun menjadi apa qa'imun? Kenapa kok bisa dibaca rafa? Coba praktek. Qa'imun kenapa kok bisa dibaca rafa? Qa'imun kenapa kok bisa dibaca rafa? Khobarnya inna, tamam ya. Khobarnya inna. Khobarnya inna ini harus hafal teman-teman, jangan sampai salah.
Oke, jangan sampai salah. Selanjutnya, di sini ada laita sama lala. Ini laita sama lala. Ada perbedaan. Kira-kira kalau laita itu untuk apa teman-teman? Laita di sini untuk tamanni atau taroji? Coba. Laita di sini untuk tamanni atau taroji? Laita di sini untuk tamanni atau taroji? Laita di sini untuk tamanni atau taroji? Kira? Tamanni asantum ya. Tamanni apa taman itu tidak mungkin terjadi. Jadi mustahil terjadi. Contohnya seperti ini. Kita di musim panas atau di di musim panas lah. Kemudian kita mengatakan laita syata aqribun, mudah-mudahan andaikan musim dingin sudah dekat padahal masih musim panas. Berharap-harap. Contohnya lagi laita syababu ya'udu qariban, andai saja masa muda kembali lagi, maka kami akan bahagia. Sudah tua bilang masa muda akan kembali lagi. Kalau la'alla namanya taroji, terjadi. Contohnya seperti ini. La'allallaha yarhamuna. Semoga, ingat ya, kalau la'alla itu semoga Allah merahmati kita. Ya, ini sambil dihafalin teman-teman. Inna anna ka'anna laita la'ala lakinna. Prakteknya gini Kak. Misal contohnya kita menemukan teman-teman ya. Zaidun maridun. Nah, Zaidun maridun. Ketika kita masukkan inna maka menjadi inna Zaidun apa Zaidan? Coba kalau kemasukan inna, kira-kira Zaidun apa Zaidan? Kalau masukkan inna, kira-kira Zaidun apa Zaidan? Zaidan ya. Inna Zaidan maridun. Kenapa kok Zaidan? Karena menjadi isimnya dibaca nasab dengan fathah. Ya. Dibaca nasab dengan apa? Dengan fathah. Ini harus dihafalin di luar kepala. Jangan sampai antum tidak hafal Kak ya. Jangan antum tidak hafal. Inna Zaidan maridun. Yang sudah bergabung di bio, teman-teman jangan lupa cek email karena gabungnya lewat situ semua Kak ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Ini adalah amil nasab. Inna Zaidan qaimun. Sebenarnya Zaid itu adalah maridun itu sakit. Sekarang kita ubah teman-teman. Zaidun maridun kemasukan kana. Kana berarti pengamalnya apa kana tadi? Kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Berarti di sini kana Zaidun apa Zaidan? Zaidun apa Zaidan? Coba kalau kana kira-kira Zaidun apa Zaidan? Kalau kana Zaidun apa Zaidan teman-teman? Zaidun, tamam ya. Karena itulah tarfa'ul isma wa fa'kan isim, maka dibaca Zaidun dengan dhamma. Maridun apa maridon? Kalau khobarnya dibaca apa? Maridun apa maridon? Khobarnya maridon apa maridin? Apa maridon? Maridon. Kenapa pengamalnya? Karena itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar adalah pengamalannya kana. Oke. Ini harus dihafalin. Ya, saudaranya juga. Laisa, ini artinya tidak. Ini sambil hafalin teman-teman. Karena kalau nanti tidak hafal nanti kesulitan. Oh ini kok bisa dibaca nasab ternyata saudaranya kana. Contohnya seperti Laisa. Ini Laisa sering juga kan. Qaiban dibaca nasab. Kenapa? Karena saudaranya kana Laisa itu. Maka sama pengamalnya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Gitu ya teman-teman ya. Ini sambil dihafalin. Nanti teman-teman kalau sudah bergabung mendapatkan part ini, belajar secara urut. Nanti informasi live, latihan setiap babnya ada. Teman-teman tidak perlu bingung untuk bisa belajar. Karena di sini matanya urut dan teman-teman akan kami informasikan saat kami live dan tentunya belajarnya lebih konsisten. Oke, daripada belajar sendiri tidak ada temannya, teman-teman di sini ada timnya, ada yang mendampingi. Berarti hu di sini kira-kira itu termasuk domir apa namanya? Muttasil apa munfasil? Hu di sini kira-kira domir muttasil apa domir munfasil? Apa? Domir
Mutasil. Mahal apa kira-kira? Mahal nasab ya. Tasil bareng-bareng ya. Jadi ketentuannya seperti ini. Kita menemukan lafadz yang menunjukkan domir di sini kak. Nah, ini domir mutasil ya. Itu ada ketentuannya masing-masing kak. Kalau mutasil rofa itu berarti sambung dengan fiil. Ya. Kalau Google Meeting kak. Kalau kelasnya pakai Google Meeting. Oke, nasoro contohnya teman-teman. Nah, ini filenya disimpan berupa nasoro. Hasil bareng-bareng ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Ini semuanya adalah mutasil marofa. Nah, kalau mana sebagaimana bisa menjadi maf'ul bi atau menjadi saudaranya inna. Nah, ini maka dibaca nasob. Manasob ya. Coba di bio kak. Silakan di bio. Innahu 1, 2, 3. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, innani, innana. Semuanya ada di sini, ya. Di sini kak. Jadi sini kan kami ada bio ya. Jadi teman-teman dapatkan e-booknya di bio kami, gitu ya. Selanjutnya praktek lagi. Innahu berarti domirnya disimpan berupa huwa ya. Dia laki-laki. Bil lughatil urdiyati kedudukannya menjadi apa? Bil lughatil urdiyati kedudukannya menjadi apa? Bil lughatil urdiyati kedudukannya menjadi apa? Bil lughatil urdiyati. Silakan yang mau private DM admin kami ya. Menjadi apa? Susunan jar majrur kedudukannya menjadi apa? Ini kak ya, jadi di sini ada admin, teman-teman bisa DM admin kami yang mau ke kelas atau teman-teman yang mau private juga di sini kak. Kalau di sini teman-teman untuk dapatkan materinya, caranya klik di sini, nanti klik tombol paling atas sendiri ini. Nah, ketika muncul seperti ini, silakan copy link ini di copy ya, disalin, kemudian teman-teman buka di browser. Nah, akan muncul seperti ini kak. Nah, akan muncul seperti ini dan ada potongan harga 75 jadi 30 saja teman-teman. Ya, kemudian klik link di sini, nanti email yang benar, nomor yang benar, otomatis nanti masuk ke emailnya masing-masing. Ya, ini menjadi khobar, Khobar apa namanya? Khobar jumlah atau syibu jumlah? Di sini khobar jumlah atau khobar syibu jumlah? Khobar jumlah atau khobar syibu jumlah? Khobar jumlah atau syibu jumlah? Khobar syibu jumlah yang berupa susunan jar majrur. Jadi khobar itu ada 2 ya teman-teman ya. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Bagaimana ketentuannya? Kita harus tahu. Ya, ini ketentuannya ada di sini kak. Ya, khobar itu ada 2. Ada khobar mufrad, ada khobar mufrad. Ingat ya, khobar itu adalah isim yang dibaca rafa yang dirfakan oleh mubtada. Jadi setiap ada khobar pasti ada mubtada. Ya, khobar sendiri ada 2. Satu khobar mufrad, yang kedua ada khobar ghairu mufrad. Nah, kalau khobar mufrad teman-teman itu bukan berupa jumlah atau syibu jumlah. Contohnya seperti ini. At-thalibu mujtahidun, siswa itu rajin. Ini isim mufrad, jelas ya. Kemudian yang kedua, at-thalibani isim apa namanya? At-thalibani isim apa namanya? At-thalibani isim apa namanya? At-thalibani isim apa? Isim tasniyah. Ingat ya, meskipun berupa isim tasniyah atau jama, ini jama, itu tetap dikatakan khobar mufrad. Hadironi isim tasniyah, misalnya jama. Kenapa kak? Kok dikatakan khobar mufrad? Karena bukan berupa jumlah. Karena bukan berupa jumlah atau bukan berupa syibu jumlah. Ingat ya. Tetapi kalau sudah berupa syibu jumlah atau jumlah, namanya khobar ghairu mufrad. Ya, khobar ghairu mufrad. Bagaimana? Contohnya seperti ini. Zaidun yadhabu ilal madrasah. Zaid itu sedang pergi ke sekolah. Zaidun menjadi mubtada, yadhabu ilal madrasah menjadi khobar. Dari zapada Zaidun. Yadhabu di sini kira-kira fi'il apa? Yadhabu fi'il apa? Yadhabu fi'il apa? Sama, tasnya atau musana sama. Yadhabu fi'il apa teman-teman? Yadhabu fi'il mudhari'. Tamam. Yadhabu adalah fi'il mudhari'. Oke, yadhabu adalah fi'il mudhari'. Selanjutnya
Ini berupa khobar jumlah fi'liyah ya, karena berupa fi'il. Kalau jumlah ismiyah bagaimana? Zaidun abuhu tobibun. Ini menjadi khobar plus mubtada. Nah tadi yang berupa jar majrur itu namanya khobar syibu jumlah. Zaidun fil baiti atau berupa dzaraf. Ya, fauqat tawilati. Alkitabu fauqat tawilati. Coba, fauqat ini dzaraf apa namanya? Fauqat di situ dzaraf apa teman-teman? Fauqat dzaraf apa nih tahu? Dorof apa? Dorof di atas, dorof makan, bukan dorof zaman. Dorof makan, tempat ya. Fauqa itu dorof makan, kok zaman kak? Fauqa itu di atas, ya. Fauqa itu di atas, namanya dorof apa? Dorof makan. Ingat ya. Ini kita pelajari juga dorof, karena dorof itu sering keluar saat kita belajar baca kitab ataupun muhadasa. Ya. Kok bisa dorof zaman teman-teman? Dari mana? Ingat ya teman-teman, dorof itu ada dua kan, ada dorof zaman, ada dorof makan. Nah, dorof zaman itu waktu, contohnya kayak al-an, al-yauma. Nah, kalau makan itu adalah tempat. Nah, ini ya, contohnya yang zaman, lailan malam hari, naharon siang hari. Nah, kalau dorof makan itu teman-teman tahta, tahta fauqa, ini namanya makan, tempat. Oke ya. Nanti di sini ada keterangannya juga dorofnya teman-teman sambil dipelajari. Ya. Tahta di bawah, fauqa di atas, qabla sebelum, ba'da sesudah, amama di depan, waro'a di belakang, al-ana sekarang, yamina di kanan, shimala di kiri, janiba di samping, ma'a beserta, haula di sekitar. Jadi teman-teman ini sambil hafalin. Sambil teman-teman juga praktek ya. Jadi tidak ada cara terbaik untuk belajar bahasa Arab selain praktek. Itu. Jadi cara terbaik itu adalah praktek. Ingat ya, cara terbaik adalah praktek. Belajar materi, praktek. Materi, praktek, praktek, praktek gitu ya. Seperti itu. Karena di sini sudah ada e-booknya 4 ya teman-teman. Nanti ada bisa prakteknya. Nanti ada latihan per babnya. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada lafadz bil lughatil urdiyati. Berarti di sini ini siapa? Berarti ini susunan apa namanya? Susunan jar majrur. Berarti ini kedudukannya menjadi apa? Menjadi khobar syibu jumlah yang berupa jar majrur. Selanjutnya di sini wama wajadtahu, wama wajadtuhu. Ma apa namanya di sini teman-teman? Ma apa, coba ditebak ma apa namanya? Di sini ma apa namanya teman-teman? Yang sudah gabung di grup, yang sudah check out kemudian dapat email, teman-teman cek emailnya ya. Jadi yang sudah gabung di sini, di bio di sini, di link, kemudian teman-teman klik paling atas, nanti jangan lupa cek email. Dan ini ada harga 7 dia menjadi 30 saja. Jika tidak bisa silakan salin ke browser. Klik buy now, kemudian teman-teman emailnya diisi yang benar, nomornya yang benar, nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Gitu ya. Jika tidak tahu caranya, misal dari Malaysia atau nggak tahu caranya di sini, kami sudah menyampaikan admin kami di sini. Atau jika tidak bisa, teman-teman bisa diupload di sini. Nah, nafi, luar biasa ini nafi teman-teman ya. Ini namanya nafi, artinya tidak. Wama wajatu, saya tidak menemukan. Ini manafi ya, manafi, tidak menemukan. Wajada, sekarang wajada sini kira-kira bin apa? Wajada bin apa kira-kira? Wajada. Wajada bin apa? Ini kayaknya jadi dari Madura. Oke, bin apa? Misal apa teman-teman? Misal wawi ya. Kenapa kok misal wawi? Ingat ya, nanti teman-teman akan dapatkan materi yang sangat mudah untuk dipahami. Kemudian teman-teman berwarna dan ada prakteknya setiap babnya untuk bisa menguasai kira-kira teman-teman sampai mana batas kemampuannya. Ini kita buka di bab yang menunjukkan bina. Nah ini bina kayak. Jadi bina itu seperti ini. Fi'il sahih ada mu'tal. Kalau sahih itu berupa semua hurufnya asli teman-teman, bukan berupa huruf felat. Contohnya kayak alif, waw, ya gak ada. Doroba. Doroba apa artinya doroba? Ini gampang coba. Doroba apa artinya?
Paling gampang ini ya, karena di sini kalau nahu sorof tuh pasti ada doroba. Kira-kira apa artinya? Wis mukul. Nah, wis mukul sopo wong da'a. Nah, kalau mu'tal itu teman-teman salah satunya berupa huruf elat. Salah satunya berupa huruf da'a. Yes. Nah, sohih sendiri itu ada 3. Sohih sendiri itu ada 3. Apa saja? Sohih salim 1, sohih mahmus 2, sohih mudhoaf 3. Ini harus dihafalin. Contohnya seperti ini, doroba, ini namanya sohem salim. Kenapa? Karena tidak ada hamzah. Kalau ada hamzah bagaimana? Akala. Ini mamus apa namanya? Akala ini mamus apa namanya? Ini mamus kan? Di depan namanya mamus fa. Jadi kalau di depan namanya mamus fa, kalau di tengah namanya mamus ain, kalau di belakang namanya mamus lam. Lihat ya. Akala, sa'ala, qoro'a. Ini contohnya bina mamus. Kenapa? Karena fi'il sohih yang salah satu hurufnya berupa huruf hamzah. Kalau mudhaf bagaimana? Mudhaf itu tasydid teman-teman. Madda. Asalnya madada. Ya, ini harus dihafalin. Karena ini sering keluar untuk praktek ya teman-teman. Nah kalau wajada itu bina apa? Bina misal. Kenapa kok bina misal kak? Karena huruf fa-nya berupa huruf elat. Fa-nya berupa huruf elat. Ini ya, fa-nya berupa huruf elat namanya wajada. Gitu ya, fa-nya berupa huruf elat. Wajada wa'ada, wajada wa'ada. Ingat ya, jangan sampai salah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini harus dihafalin secara detail. Oke. Ya, nanti teman-teman kalau sudah gabung di grup, biasanya kami kalau lagi posisinya di rumah, itu kami selalu download, kadang download ya. Kemudian kami untuk masukkan ke YouTube kami. Ya, nggak boleh. Ya teman-teman gitu ya. Karena nanti platform TikTok ini kalau kita menyebutkan platform lain tuh agak sensitif. Lanjut. Selanjutnya di sini ada lafadz wajad tuh, berarti di sini dhamir apa di sini teman-teman? Di sini dhamir apa di sini? Dhamir apa? Muttasil apa mufasil? Hu di sini dhamir muttasil apa dhamir mufasil? Hu di sini karena dhamir muttasil apa dhamir mufasil kak? Muttasil. Oke. Mutasil mahal apa kira-kira di sini? Mahal apa? Di sini mutasil mahal apa? Mutasil mahal apa? Sudah gabung di link bio, teman-teman jangan lupa cek email. Kalau gak tahu caranya silakan DM admin kami di bio. Misal dari Malaysia gak tahu caranya gabung di sini, silakan DM admin kami di sini. Atau teman-teman sudah gabung di sini, kemudian gak masuk DM admin kami saja, ya. Caranya kalau gabung teman-teman klik di sini. Kalau muncul seperti ini disalin kemudian kita ke browser. Nanti ya, ini disalin kemudian kita ke browser. Nah, kita akan muncul seperti ini. Nah, ini kak seperti ini kak ya. Nah, di sini ada potong harga dari 7 menjadi 30 saja teman-teman. Nanti sudah dapat e-booknya sesuai dengan live tadi, kemudian informasi live dan sebagainya. Ya, ini dhamir muttasil mahal nasab. Kedudukannya menjadi apa coba? Wajah tuh kedudukannya menjadi apa teman? Hu di sini kedudukannya menjadi apa? Hu di sini kedudukannya menjadi apa? Menjadi maf'ul bih. Ahsantum. Ini menjadi maf'ul bih ya. Ini menjadi maf'ul bih. Berarti wajah tuh di sini itu mutaddi apa lazim? Wajah tuh di sini kira-kira mutaddi apa lazim? Wajah tuh di sini kira-kira mutaddi apa lazim kak? Mutaddi ini sih mutaddi apa lazim? Lazim salah. Mutaaddi, gampang sekali ini mutaaddi kak. Kenapa? Gampang teman-teman. Wajah tuh mutaddi. Caranya mengetahui secara lafadz bagaimana? Kita buka di jam kedua. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, nah dapat materinya jangan lupa sambil dipelajari. Dan kalau live sambil ikuti dan dibuka kak. Karena di sini konsisten untuk teman-teman pelajari secara detail. Ya. Di sini ciri-ciri mutaddi dan lazim seperti ini kak. Jadi lazim itu yang tidak butuh pada maf'ul bih, namanya lazim. Contohnya seperti ini. Qa'ada ini artinya duduk, ini tidak butuh pada maf'ul bih. Kemudian mutaddi itu butuh pada objek atau maf'ul bih. Contohnya seperti ini. Doroba ini artinya memukul, Zaidan artinya menjadi maf'ul bih. Namanya muta'addi. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nih ciri-cirinya ya. Seperti ini. Ciri-cirinya seperti ini. Ada lafadz dhamir muttasil yang masuk maf'ul bih. Ini ya. Jadi ada fi'il, kemudian ada mutasil maf'ul bih. Ini namanya muta'addi. Contohnya dorobahu atau katabahu. Dorobahu. Nah, atau wajadahu. Wajadtuhu lah ya, wajadtuhu. Nah, ini ada dhamir mutasil yang sambung dengan fi'il. Itu otomatis muta'addi.
Oke ya. Atau dilakukan oleh anggota satu badan saja. Contohnya kayak doroba Umaru Zaidan. Doroba memukul. Memukul pakai apa? Pakai tangan. Sami'a artinya sami'a coba. Yang ketiga dengan satu indera. Satu indera. Sami'a artinya sami'a. Coba ditebak sami'a artinya sami'a. Sami'a artinya sami'a. Ya. Apa? Mendengar, lihat ya. Mendengar itu dengan telinga, maka itu juga muta'addi. Kenapa? Karena dikerjakan oleh satu indera. Satu, istama'a. Istama'a apa istama'a? Ada sami'a, ada istama'a, ini ada perbedaannya. Jadi perbedaannya kalau sami itu mendengar, tapi bisa sengaja atau tidak sengaja, hanya mendengar. Tapi kalau istama'a itu memperhatikan, artinya mendengarkan dengan sengaja, namanya istama'a. Ya, nah gitu teman-teman. Ya, nanti di sini ada ketentuannya lain sebagainya. Oke ya, nanti teman-teman akan dapatkan ebook yang seperti ini. Kemudian ada 4 ebook yang untuk setiap babnya teman-teman bisa pelajari. Kemudian teman-teman juga dapat praktek juga, dan informasi live kami sempatkan di situ. Oke, atau ikut kelasnya juga dapat ebooknya teman-teman. Kelasnya ada berapa kak di bio? Silahkan klik di bio. Nah di sini kita lanjut lagi. Tadi di situ ada wajatu fil maktabati. Saya tidak menemukannya. Di sini dhamir muttasil, kembali kepada lafaz di depan. Fil maktabati ini namanya isim apa? Fil maktabati namanya isim apa teman-teman? Fil maktabati isim apa namanya? Fil maktabati ini isim apa namanya kak? Isim makrifat benar, jamak muannas salim. Tamam ya. Ini jamak muannas salim. Bagaimana cara menjadikan jamak muannas salim? Gampang sekali teman-teman. Ya. Nah, sudah bergabung silahkan cek email. Jangan lupa untuk teman-teman email yang benar, karena emailnya di situ akan kami kirim secara otomatis. Ya, di sini teman-teman gampang sekali. Jadi kalau kita menemukan dhamir jamak muannas salim itu ciri-cirinya adalah tambahan alif dan ta ini ya. Tambahan alif dan ta di belakangnya, maka menjadi jamak muannas salim. Tanda rofaknya dengan doma. Ja'atil mu'minatu. Ja'at telah datang, kemudian itu menjadi fa'il, maka dengan doma, rofak dengan doma. Nasabnya dengan kasro. Karamtul mu'minati. Berarti mu'minati ini kedudukannya menjadi apa? Al mu'minati di sini kedudukannya menjadi apa? Al mu'minati kedudukannya menjadi apa teman-teman? Al mu'minati kedudukannya menjadi apa? Jangan lupa bagi yang sudah bergabung di bio untuk cek email, dan teman-teman ada link bergabung, cek deskripsi. Ya, caranya teman-teman kalau muncul seperti ini, klik link paling atas kalau e-booknya, nanti akan muncul seperti ini, dan di sini ada potong harga 75 menjadi 30 saja. Teman-teman sudah mendapatkan akses untuk belajar konsisten, dan juga ada materi e-booknya, ada latihannya. Apa? Menjadi maf'ul bi. Artinya saya telah memuliakan wanita-wanita yang beriman. Karamtu di sini berarti itu dhamir muttasil berupa ana. Ya, karamtul mu'minati, saya telah memuliakan wanita-wanita mukmin yang beriman. Jadinya dengan apa kak? Dengan kasroh juga. Salamtu alal mu'minati. Dengan kasroh ya. Oke ya. Ini harus dihafalin, jangan sampai salah teman-teman untuk bisa menghafal, karena di sini sangat penting sekali ketika kita belajar baca kitab ataupun muhadasah. Fil maktabati huna. Huna ini artinya di sini. Isim apa huna di sini? Huna isim apa teman-teman? Huna isim apa? Huna isim apa? Huna isim apa? Huna isim apa kak? Isim isyarah. Ahsantum, ini adalah isim isyarah ya. Ini sekali isim isyarah menjadi dzarf juga. Artinya di sini. Huna di sini. Artinya innahu bil lughatil urdiyah, sesungguhnya buku itu dengan bahasa Urdun, dan saya tidak menemukannya di perpustakaan di sini. Ingat ya, di sini. Ana asif. Ana asif, ana di sini berarti dhamir muttasil apa munfasil. Yang sudah bergabung teman-teman jangan lupa cek email, karena kami kirim ke email. Jika gagal membayar nanti DM admin kami saja. Gitu ya. Munfasil. Munfasil berarti munfasil mahal apa ini ya? Berarti kalau di depan kalimat ini kedudukannya menjadi apa? Di awal kalimat ini kedudukannya menjadi apa?
Di awal kalimat kedudukannya menjadi apa kira-kira? Kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada. Oke ya. Ini kita buka dhamir munfasil seperti ini, Kak. Jadi ada dua huruf, ada dua mahal dhamir munfasil. Satu mahal rofa, kedua mahal nasab. Ingat ya. Satu mahal rofa, yang kedua mahal nasab. Ini perlu diperhatikan. Kalau rofa itu berarti kedudukannya menjadi mutada. Bagaimana tasrifannya nih? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana. Nah, ini namanya dhamir munfasil marrofa menjadi mubtada di awal kalimat. Nahnu, ingat ya Kak ya, jangan sampai salah untuk kita perhatikan. Nah, kalau munfasil manasab bagaimana kedudukannya menjadi maf'ul bi? Apa perbedaan munfasil sama mutasil, Kak? Kalau munfasil itu adalah dhamir yang bersambung, nah ini ya, dhamir yang tidak bersambung dengan kata lain atau berdiri sendiri dan bisa diawali kalimat atau kata setelahnya. Jadi dhamir munfasil itu berdiri sendiri. Ya, tidak bisa disambung dengan kalimat setelahnya atau sebelumnya. Atau bisa terletak setelahnya. Sedangkan kalau mutasil itu teman-teman selalu sambung. Mutasil itu selalu sambung. Sambung dengan fi'il, sambung dengan isim, sambung dengan huruf jar, nanti kedudukannya berbeda. Kalau sambung dengan fi'il berarti menjadi fa'il. Kalau sambung menjadi fi'il menjadi nasab berarti maf'ul bi. Kalau mudhof ilaih jar. Kalau jar majrur jar juga. Ingat ya, ini harus dihafalin dan teman-teman kalau bisa di luar kepala karena ini sering sekali kita temukan ya. Jadi teman-teman kalau bergabung nanti dapat materi ini, kemudian bonus yang lain dan informasi live kami sematkan di situ. Selanjutnya, ana asifun. Saya asifun kedudukannya menjadi apa asifun? Asifun kedudukannya menjadi apa? Menjadi menjadi khobar dan mutada. Ini Kak ya. Jadi kalau bergabung teman-teman klik link di sini nanti otomatis masuk ke emailnya masing-masing. Ya, di sini ada link, teman-teman bisa bergabung lewat sini dan dia ada bonus dari 75 menjadi 30 saja. Jika tidak bisa link tersebut pindah ke browser, buka browser saja. Isi email yang benar, bagi yang sudah isi email yang benar, teman-teman nanti masuk ke email masing-masing. Ya, ini menjadi khobar artinya saya itu kasihan. Saya itu kasihan atau saya kasihan. Inni lan adzaba ila hindi. Sesungguhnya saya, ya di sini namanya ya apa namanya? Coba ditebak ya apa namanya? Ya apa namanya di sini teman-teman? Ini ya apa namanya? Ya apa namanya Kak? Ya mutakalim wahda ya. Sesungguhnya saya. Nah, sesungguhnya saya lan adzaba ini kedudukannya menjadi khobar berupa jumlah fi'liyah. Ya, khobar jumlah fi'liyah. Sesungguhnya saya itu tidak akan berangkat. Nah, lan adzabarnya tidak akan teman-teman ya. Ini amil nasab. Anlan idzan kay amil nasab ini ya. Adzhaba ini adalah sohe. Saya tidak akan berangkat. Dhamir disimpan berupa ana. Ilan hindi ke India. Fi utlatis soifi di hari musim asoifi dingin apa panas? Coba. Asoifi musim dingin atau panas teman-teman? Asoifi musim dingin atau panas? Asoifi musim dingin atau panas? Musim panas ya. Asaifi itu panas teman-teman. Kalau dingin itu syita. Ya teman-teman, ini sudah adzan. Hot. Oke. Selanjutnya uridu. Uridu di sini kira-kira fi'il apa uridu? Uridu fi'il apa uridu? Uridu fi'il apa? Uridu fi'il apa teman? Uridu fi'il mudhari. Artinya saya ingin. Kira-kira dhamir apa yang disimpan dalam lafadz uridu? Kira-kira dhamir apa yang disimpan dalam lafadz uridu? Coba. Kira-kira dhamir apa yang disimpan dalam lafadz uridu? Dhamir ana, uridu, artinya saya ingin ya.
Kemudian uridu di sini kira-kira itu fi'il lazim apa fi'il mutaddi? Uridu di sini kira-kira fi'il lazim apa fi'il mutaddi? Uridu di sini kira-kira fi'il lazim apa fi'il mutaddi, teman-teman? Fi'il mutaddi, luar biasa ya. Uridu saya ingin an. Nah, ini untuk pergi, ini an adhaba, ini ambil nasab ya menjadi maf'ul bi. Ila Baghdada. Namanya susunan apa ila Baghdada? Ila Baghdada susunan apa? Susunan jar? Susunan jar majrur. Oke. Isim ghair munsharif Baghdad. Ingat ya nama tempat, Baghdad itu isim ghair munsharif. Maka jarnya dengan fathah. Oke, saya akan pergi ke Baghdad li azuro untuk mengunjungi. Ini namanya lama apa teman-teman? Ada tahu lama apa namanya di sini? Li azuro lama apa namanya? Li azuro kira-kira lama apa namanya? Lam taklil, jar huruf salah. Ini fi'il teman-teman. Gak ada huruf jar masuk ke dalam fi'il itu. Lam taklil, oke. Yang lain apa selain itu? Selain taklil? Lamukai, apa? Lamukai ini ya. Jadi tanda ambil nasab salah satunya adalah lamukai, teman-teman. Allahu Akbar ini ya. Nah ini lamukai ini. Nah ini ya lamukai. Ini contoh dari lam. Oke. Litakuna aliman fil mustaqbal. Jadi kalau ada huruf lam masuk kepada fi'il mudhari dan di depannya tidak ada makana ataupun lam, itu namanya lamukai. Tetapi kalau di depannya ada lam yakun, ada lam yakun atau makana, namanya lam juhud. Ingat ya, ini perbedaannya. Apa maknanya Kak? Agar. Artinya agar teman-teman ya. Atau untuk atau agar atau supaya atau untuk ya. Untuk mengunjungi fa'ilnya disimpan berupa ana, kholi kedudukannya menjadi maf'ul bi. Untuk mengunjungi paman saya. Coba kholi di sini kira-kira paman dari ibu apa dari ayah? Kholi di sini kira-kira paman dari ibu atau paman dari ayah? Kholi di sini kira-kira paman dari ibu atau paman dari ayah? Ada Kak. Jadi teman-teman kalau ikut kelasnya seperti ini Kak. Kelasnya tuh ada dua pilihan. Ada kelas semi private yang bareng-bareng. Jadi teman-teman nanti akan dapatkan e-booknya juga dan hanya 50.000 untuk 10 kali teman via Google Meeting. Mau private juga bisa. Private di sini teman-teman satu tutor satu murid. Bebas request materi. Teman-teman nanti ada sesuai teman-teman 350.000 saja. Di sini teman-teman daftarnya lewat mana Kak? Lewat paling pojok di sini. Atau kalau nggak tahu cara misal dari Malaysia silakan DM admin Kak di sini. Itu kelasnya ya teman-teman ya. Itu. Nanti kelasnya juga dapat materinya. Gitu Kak ya. Kalau materinya saja paling atas teman-teman. Oke, mau private juga bisa. Silakan DM admin kami yang ada di sini. Ya. Paman dari ibu. Ingat ya, khol itu paman dari ibu. Kalau amun paman dari ayah. Sekarang alladzi kira-kira sama apa alladzi? Alladzi sama apa kira-kira Kak? Alladzi sama apa kira-kira? Alladzi kira-kira sama apa teman-teman? Alladzi ya'malu. Isim mausul. Apa isim mausul? Kata sambung. Isim mausul itu kata sambung. Kira-kira di sini menunjukkan mudzakkar apa muannas? Alladzi mudzakkar apa muannas? Alladzi kira-kira mudzakkar apa muannas? Mufrad mudzakkar apa muannas? Isim mausul mudzakkar. Artinya cowok ya. Alladzi cowok. Nih ya, alladzi cowok. Nanti teman-teman kalau ikut kelasnya juga dapat materinya dan juga via Google Meeting juga. Ada kelas private, semi private, teman-teman bisa bergabung di situ. Ini Kak ya. Nih, alladzi itu mufrad ini, mudzakkar. Nah, kalau mana siapa allati? Ini harus dihafalin di luar kepala, jangan sampai salah. Setelah isim mausul ada apa? Ada sila. Setelah isim mausul ada apa? Ada sila. Sila itu ada berapa Kak? Ada dua. Apa saja jumlah
atau serupa jumlah. Ya. Kalau di sini teman-teman, kalau di sini alladzi ya'malu berarti sila jumlah apa namanya? Ya'malu nama jumlah apa? Ini menjadi sila yang berupa apa? Ini berupa sila yang berupa jumlah apa? Ya'malu. Ya'malu sila jumlah apa? Sila jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ahsantum, ini nama jumlah fi'liyah. Ini namanya jumlah apa? Fi'liyah. Oke, fi'il apa nak di sini ya'malu? Fi'il apa kira-kira ya'malu? Ya'malu fi'il apa teman-teman? Ya'malu kira-kira fi'il apa ya'malu? Mau ikut kelasnya monggo teman-teman, ada kelas semi private silakan DM admin kami yang ada di bio kami. Fi'il mudhari'. Ya, artinya yang dia itu bekerja di sini banyak disimpan berupa domain apa kira-kira di sini? Kira-kira berupa domain apa teman-teman? Ya'malu berupa domain apa di sini kira-kira? Kok majul? Maklum ini enggak? Domain huwa. Ya. Yang dia itu bekerja fi sifaratil di dubes India. Hunaka susunan isim isyarah. Gitu ya teman-teman ya. Tamam, syukran jazakallahu ala hudurikum wa assalamualaikum fi hadzal masa'il mubarak. Tamam, nakhtimu dzalika bi qiraatil hamdalah jamatan. Qul alhamdulillah jamatan. Alhamdulillah. Oke teman-teman ya. Ingat ya, jangan lupa untuk gabung kelasnya. Teman-teman DM admin kami di sini atau teman-teman klik di bio paling pojok itu sudah gabung kelasnya. Nanti kelasnya juga dapat e-booknya, juga dapat informasi e-booknya juga fasilitas yang lain kalau yang private-nya. Sesuaikan teman-teman. Kalau yang e-book di sini Kak caranya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, silakan pindah salin ke browser. Lihat ya, setelah salin teman-teman buka di browser nanti muncul seperti ini Kak. Nanti muncul seperti ini, teman-teman bisa bergabung lewat situ. Nanti informasi live, grup, kemudian e-book kami kirim di situ semua. Gitu Kak ya. Tamam, syukran jazilan ala hudurikum. Assalamualaikum nakhtimu dzalika bi qiraatil hamdalah jamatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, afwan. Ini ya. Oke.